Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah nyampe ke video ke-6, mungkin ya. Menjadi pembahasan ke-6 ini kita akan membahas tentang template, di mana kita membuat sebuah aplikasi menggunakan templates. Jadi nanti ada yang beberapa kita akan buat seperti base, kemudian navbar. Oke, langsung saja kita mulai codingnya ya. Pertama, saya akan buka dulu terkait dengan aplikasinya. Di aplikasi ini langsung saya show here code. Kemudian kita gerakkan dulu dengan menggunakan env seperti biasa ya. Oke, kita cek dulu hasilnya bagaimana. Kita run server. Kita coba dulu kita buka. Apakah sudah berhasil atau tidak ya? Ini kita cek localhost. Baik, ini sudah jalan ya. Jadi kalau kita ketik profil, maka mungkin profil ya sudah jalan di tampilan utamanya. Baik, selanjutnya kita cek modulnya. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang base dan navbar atau disebut dengan templates ya. Jadi langkah pertamanya kita akan membuat sebuah base di HTML. Maksudnya di templates. Template-nya di mana? Karena ini base digunakan untuk semua untuk tampilan utama, maka kita letakkan template yang ada di luar. Kemudian juga kita akan buat navbarnya ya. Baik, langsung saja di sini eh, saja ya. Di sini di bagian ini kita cek dulu. Di sini ada template ya di luar, bukan di apps. Ya, kita letakkan di sini. Klik, tambahkan dua. Yang pertama itu adalah base HTML. Kemudian yang ketiga juga kita tambahkan navbar. Titik HTML. Baik, ini sudah dua kita tambahkan. Oke, kita akan coba modifikasi. Pertama yang base, ini sudah ada sebenarnya. Jadi yang base itu, oke, saya copy dulu lah yang di atas ini. Kemudian saya jelaskan. Oke, ini adalah HTML yang besarannya dari awal sampai akhir, dari pembuka sampai penutup, dari header, body, dan footer semua sudah ada semuanya. Jadi ini sebenarnya bagian-bagian website ya. Jadi bagian website itu ada header, oke, di mana header ada navbar, kemudian ada main content, kemudian ada footer. Jadi bagian navbar ini, kemudian bagian footer ini akan diletakkan di base, kemudian di base dan di navbar, kemudian bagian main ini akan diletakkan di bagian beranda, profil, dan berita. Oke, seperti itu ya. Oke, contohnya di sini kita menyesuaikan yang kita buat. Tadi sebelumnya kita buat beranda, kemudian ada berita ya. Ada berita, kita sesuaikan dengan apa yang kita buat. Jadi di sini di bagian ini kita buat 1, 2, 3, 4. Jadi ada menu 1, 2, 3. Oke, tentang kami kita cek dulu ya. Oke, ganti profil ya. Profil, kita ganti ini profil. Baik, profil. Jadi menunya seperti itu. Kemudian ini base ya. Base di bagian tersebut ini kita loadkan sebuah statik agar kita ini ya, agar bisa membaca gambar atau inputan lainnya statik di atas sendiri. Kemudian ini base-nya, kemudian kita potong ini di bagian navbar kita potong, maksudnya di bagian ya navbar ya. Tekan di sini, ini kemudian di bagian ini kita hapus, kita input, kita tambahkan navbar. Ini artinya navbar itu ada dalam satu folder ya, ML. Oke. Kemudian setelah selesai, kita ini sebagai mainnya ya, sebagai mainnya atau sebagian perubahannya nanti ini akan diisi dengan beranda, profil, berita, dan kontak sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Baik, kemudian di bagian ini main kita letakkan ini
blok konten, n dan itu ya, dan akhir blok konten. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di bagian beranda kita akan sedikit melakukan modifikasi ya. Modifikasinya mudah sekali, ya. Oke, ini modifikasinya ini kita cuma tambahkan oke kita kopikan dulu kemudian kita edit. Jadi ini kita letakkan di bagian tengahnya. Ya, artinya base dia akan di atas itu dan di bagian bawah itu ngambil dari blok konten yang ada di base ini ya. Sini. Jadi akan ada perubahan seperti perubahannya hanya di bagian ini saja, seperti itu. Kemudian di dalamnya kita tambahkan juga load static, takutnya nanti ada tambahan gambar. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba aktifkan menu-menunya. Ini ya, kita coba yang beranda itu URL, namanya adalah ini home ya, oke name ya, yang digunakan. Kemudian di bagian ini URL, ini adalah profil apa sih? Cek dulu takut salah namanya. Oke, ini kita ganti profil aja. Profil KTP ya. Bahasa Inggris. Baik, di sini kita kopikan juga. Oke. Ini kita URL, kemudian news, kemudian di sini kita tambahkan juga URL berita. Sorry, ini newsnya di bawah ya. Ini kontennya tulisannya harus sama juga ya. Seperti ini tulisannya konten. Oke, C. Baik. Nah, ini sudah jadi sebenarnya secara mudah atau secara materi ini sudah jadi sebuah template yang dinamis dan yang berubah hanya bagian konten saja, tapi di bagian daftar itu tetap tidak akan berubah ya. Kita cek dulu apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, kita mulai dari yang paling awal dulu. Oke. Oke, jadi kalau kita letakkan halaman beranda, oke. Set, ini masih belum ya. Klik dulu. Guys, ini kok masih belum? Oh iya ya. Oke, yang beranda sudah berhasil. Kemudian di setiap apa? Di setiap perubahan itu kita kopikan ini semuanya. Jadi kita kopikan ini, juga kita kopikan ya. Kemudian yang terakhir, bagian kotak juga kita kopikan juga. Oke, jadi ini kita contohnya ini ini adalah kon. Oke, oke kita coba. Maka ini sudah jadi meskipun hanya sederhana. Ini klik berubah, klik, 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 klik. Oke, dia yang berubah hanya bagian ini ya. Ini sebenarnya templates yang ada di Django. Jadi template Django itu kita menggunakan Django menggunakan extends, mungkin mirip dengan Laravel dan menggunakan n content dan n block content seperti itu ya. Mungkin itu saja pembahasan tentang templates atau templating ya. Jadi dipahami terlebih dahulu bahwa template itu sebenarnya pusatnya ada di base tersebut ya. Base atau ada di ini base dan navbar. Kemudian kita panggil sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu ada di apps-nya, baik itu di website ataupun di administrator. Ini sebenarnya itu bisa dipoles atau di apa ya dikembangkan lagi oleh kalian. Oke, mungkin itu dari saya video ke 6 ya. 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.